وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقر به الهوى إذ وتنام به الرغائب وحسن الموائد ويستسقى الرحمن بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوى إذ وتنال به الرحمن ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai kepada perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah
walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in, akan tetapi sepantasnya bagimu untuk mengetahui annal hidayata allati hiya thamaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun, bahwasanya hidayah yang mana dia adalah buah daripada ilmu, hidayah tersebut memiliki permulaan dan tujuan akhir. Ada yang zahir dan ada yang batin. Walau usula ila nihayatiha, tidak akan bisa sampai kepada akhirnya illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah bersungguh-sungguh di awal perjalanannya. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah mengaji tentang niat dalam menuntut ilmu, bahwa manusia terbagi kepada dua tujuan. Ada yang mereka menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu, tujuannya adalah untuk dunia. Maka apabila tujuannya untuk dunia, supaya dipadahi orang alim, supaya dipadahi orang soleh, maka orang tersebut, kata Al-Imam Al-Ghazali, sungguh berada di dalam kerugian yang sangat besar, karena dia telah menjual agamanya dengan dunia yang nilainya sangat sedikit. Dan guru yang melajari orang tersebut pun akan mendapatkan mudarat. Orang yang melajari itu sama dengan orang yang memberi ilmu, itu sama dengan memberi lading pisau kepada kekanakan, atau orang yang menjual lading tapi menjualnya ke perampok. Nah, maka si muallim yang mengajari ilmu tersebut juga akan mendapatkan dosanya. Tapi apabila niat kita ikhlas dalam menuntut ilmu, masuk ke pondok pesantren, hadir ke majelis ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk menghilangkan kejahilan. Nah, jadi di dalam diri kita ini sifat manusia itu memang jahil. Dan itu ujar Allah di dalam Al-Quran, wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu zalim, sudah zalim, jahil. Ini sifat dasar manusia. Jadi apabila ada manusia yang mengaku alim, dustainya. Kita ini banyak yang kada tahu daripada yang tahu. Itu harus kita akui. Nah, maka niat kita kedua dalam menuntut ilmu itu, setelah karena Allah Ta'ala, yang kedua untuk menghilangkan kejahilan yang ada di dalam diri kita. Niat ketiga, setelah kita menghilangkan kejahilan, nah kita niatkan untuk mengamalkan ilmu itu. Nah, apabila niatnya ikhlas, tujuannya lurus, maka ketahuilah, kata beliau, fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Sesungguhnya malaikat selalu menghamparkan sayapnya apabila engkau berjalan menuju majelis tempat menuntut ilmu. Cuma kita kadang-kadang melihat malaikat tadi, karena malaikat itu makhluk
yang tercipta daripada cahaya. Sedangkan kita makhluk yang tercipta dari unsur tanah. Makanya kita kadang melihat. Tapi apakah mungkin manusia bisa melihat malaikat? Mungkin. Bisa. Bepander lawan malaikat Bang, bisa juga. Bahasanya nang kayak apa? Bahasanya Maqali Rahmatan Indonesia. Itu kerang putihnya. Ya, dimaklumi aja ketuhaan umur sudah. Ada yang menyambat kebanyakan makan kecubung gitu. Kecubung pulang disalahkan. Apakah manusia bisa berbicara dengan malaikat? Bisa. Bahasa apa malaikat itu berpandai? Bahasa Arab bisa, bahasa Banjar bisa, bahasa Jawa bisa juga. Contohnya malaikat pernah datang menghadap Rasulullah. Di hadapan para sahabat, malaikat Jibril datang menyandarkan dintuhutnya ke dintuhut Rasulullah. Nah, lalu Jibril bertanya, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Nah, bahasa Jibril itu bahasa Arab. Akhbirni anil Islam, bahasa Arab itu. Nah, kalau Jibril datang kepada Nabi Musa, bisa pakai bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasanya umat Nabi Musa alaihissalam. Apakah manusia bisa melihat malaikat? Bisa, apabila hati kita bersih. Bisa. Andakah dia melihat malaikat? Hendak melihat malaikat lah. Oh, amunya malaikat Ridwan turun hendak. Amunya malaikat maut kena-kena aja dulu. Manusia bisa melihat malaikat apabila hatinya bersih, segala hijab yang ada di dalam dirinya terbuka. Karena yang menghalangi kita selama ini adalah hijab. Hijab itu dosa kita, maksiat kita, sifat-sifat kita yang kada baik, bahirian, hasud, pekerja menggibah orang, dengki. Ini yang menjadi penghijab. Sahabat bisa melihat malaikat duduk di hadapan Rasulullah, berhadapan. Maka sesungguhnya malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke tempat kita menuntut ilmu. Wahitan al-bahri tastaghfir laka idza sa'aita. Dan ikan-ikan besar yang ada di lautan ikut memintakan ampun apabila kamu berjalan. Semakin banyak langkah, semakin banyak istighfar dosa yang guguran. Semakin banyak langkah kita, semakin banyak dosa yang diampuni. Nah, yang kasihan rumah di hingga majelis 2 langkah sampai. Maka dosa banyak diampuni sedikit. Pak saya bakal ini kampung dulu. Nah, akan tetapi hanya ini masalahnya, akan tetapi sebelum kita mengetahui bahwasanya kan hidayah ini adalah buah daripada ilmu atau nur, cahaya.
Yang harus kita ketahui bahwasanya antara ilmu dan maklumat itu beda. Kalau maklumat, imbah kita hadir di majelis, boleh tahu apa yang dipanterakan, itu namanya maklumat pengetahuan. Masih belum jadi ilmu. Nih kita hadir di sini tentang niat menuntut ilmu harus A, B, C, D. Boleh kita masih ingat lagi. Nah ini namanya maklumat pengetahuan. Belum jadi ilmu. Ilmu itu apabila maklumat pengetahuan yang ada di kepala kita masuk ke dalam hati, lalu menjadi amal. Nah ini hanya bisa dikatakan sebagai ilmu atau disebut dengan hidayah. Untuk mendapatkan hidayah ini harus ada bidayah permulaan dan pasti ada hasil akhirnya. Bagi orang yang di awalnya baik, maka hasilnya akan baik. Tapi kalau di awalnya kada baik, di akhirnya kada baik. Sama orang awal bertanam sembarangan, bibit yang ditanam sembarangan, cara menanam sembarangan, maka hasilnya sembarangan. Tapi kalau di awalnya baik, menanamnya baik, bibitnya baik, merawatnya baik, insya Allah hasilnya baik. Nah maka di sini yang harus kita perhatikan adalah bidayah atau syariat, bahasa lainnya syariat. Syariat. Jadi kita imbah dapat ilmu, amalkan. Nah, setelah diamalkan, ini kan cukup. Nah, ketika kita amalkan, ini namanya syariat. Contoh, kita pernah mengaji dulu kitab fikih. Kita mengaji kitab fikih. Imbah kita mengaji tentang keistimewaan sholat malam atau keistimewaan sholat 5 waktu. Tuntung pengajian boleh ke rumah tengah malam bangun. Ini sudah jadi ilmu atau disebut dengan syariat. Nah sudah dapat hidayah berarti kita. Tapi syariat belum cukup, harus dikawani, digandeng dengan thariqat. Thariqat itu adalah adab di dalam hati. Kalau gawiannya bangun tengah malam sembahyang 2 rakaat, ini gawian syariat, gawian zahir. Gawian dalamnya adalah thariqat. Adab kita di dalam hati waktu melaksanakan ibadah. Nah ini yang disebut dengan bidayah atau awal perjalanan. Amaliyahnya bagus, sembahyang 5 waktunya terjaga, Al-Qur'annya terbaca, mengaji zikir dibaca, mengaji tentang keistimewaan salawat diamalkan. Ini gawian zahir. Harus dikawani lawan gawian batin, ini thariqat. Waktu kita beribadah mengaji tentang ilmu sembahyang syariat, adab waktu sembahyang harus dijaga, ini thariqat. Apa adab kita waktu sholat? 1. Ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar, itu gawian syariat. Lalu waktu kita mengangkat takbir Allahu Akbar, tanamkan di dalam hati bahwasanya aku adalah seorang hamba yang sangat kecil di hadapan Allah. Yang maha besar itu hanya Allah. Nah ini gawian batin namanya, gawian thariqat. Waktu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini gawian syariat.
Di dalam hati kita tanamkan kita lagi berhadapan dan lagi berbicara dengan Allah. Ini tariqah. Waktu kita sujud Allahu Akbar, sujud gawian syariat, gawian hakikat, gawian tarikatnya apa? Kita sadarkan di dalam hati wajah kita adalah anggota tubuh yang paling mulia. Paling mulia di sini. Dan coba ditapak kurang di tangan biasa aja. Tapi amun ditapak kurang di muka, 2 hari 2 malam merantang ya mau kuring. Memikirkan membalas. Pada saat sujud kita letakkan di tempat yang paling hina sebagai pengakuan diri kita bahwa kita ini adalah makhluk yang hina. Nah, ini namanya tariqah atau bidayah, awal perjalanan. Lalu kita amalkan terus. Syariatnya istiqomah, tarikatnya istiqomah, luar dalam jalan terus, maka buah akhirnya atau hasil akhirnya adalah ma'rifat atau hakikat. Nah, ini yang disebut dengan buahnya ilmu. Ilmu itu kalau kada diamalkan secara syariat dan tarikat, kada mau berbuah. Kalau ilmu itu kada hasilnya, ilmu itu kada diamalkan, itu apa bedanya pohon yang kada berbuah? Pohon banyak berjejer tapi buahnya tidak. Bertanam benih, bertanam mau tumbuh batangnya, buahnya tidak. Kesan apa? Nah, ini yang dimaksud dengan di awalnya kita harus bujur-bujur menuntut ilmu, kita niatakan mengamalkan ilmunya. Kita ini mungkin kadang-kadang kurang-kurang ilmu. Selama pengajian di sini kada kurang dari 5 kitab sudah kita habiskan. Ya kayaknya kalau kita makan kitabnya, kada kurang dari 5 kitab sudah kita habiskan di sini. Nah, kurang apa lagi? Amunya hafal kitabnya itu biar tahu masang bolang sudah. Tinggal yang jadi pertanyaan, sudahkah diamalkan? Maka ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang alim mengetahui ilmunya, lam ya'malan, tapi kada mengamalkan dengan ilmu itu, mu'adzabun, akan diazab min qabli ubadil wathan, sebelum diazabnya para penyembah berhala. Berdahulu merasakan mencoba testimoninya dahulu, panaskah kadakah, itu yang paling dulu masuk ke dalam neraka itu adalah orang alim tahu ilmunya tapi kada mengamalkan. Ayo, ini apa namanya, resiko orang menuntut ilmu. Konsekuensinya kalau kita kada mengamalkan, apa dahulu tadi. Tapi sebaliknya kalau kita amalkan, man amila bima alima, barang siapa mengamalkan dengan apa yang dia ketahui, dapat ilmu zikir berzikir, dapat ilmu salawat, dapat ilmu istighfar, dapat ilmu sembahyang sunat, barang siapa mengamalkan dengan apa yang dia ketahui, allamahullahu ma lam ya'lam, Allah akan mengajarkan kepada orang itu ilmu yang tidak pernah dia ketahui. Dapat ilmu laduni. Ya, kalau tapi juga amunnya kada diamalkan, berdahulu juga merasai.
Kemudian di sini yang harus kita luruskan, daripada niat kita waktu menuntut ilmu, dan harus kita tanamkan ke dalam hati anak cucu kita. Kalau menuntut ilmu itu satu karena Allah, yang kedua niat hilangkan kejahilan yang ada di dalam diri kita, yang ketiga niat untuk mengamalkan ilmu itu. Nah, biar sedikit, yang penting kita amalkan. Wa an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati, manusia yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat, alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmi, orang alim tahu ilmunya tapi kada bermanfaat. Ilmunya kadang membuat semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Nah, saking Nabi pun takutan kalau bina ilmu yang didapat beliau dari Allah, ilmu yang didapat dari Jibril kadang bermanfaat, maka Nabi di antara kebiasaan sidin mengucapkan doa. Nah, ini doa Nabi. Apa ujian Nabi? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa amalin la yurfa', amalan tapi kada diangkat. Amalan kada diangkat ini sama orang bahuma, tak dibuat di dalam bakul, tiba sampai ke rumah sekalinya kosong bakulnya, sekalinya putus. Nah, ini yang dimaksud dengan amalan yang tidak diangkat. Artinya amalan yang kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa du'ain la yusma', dan doa yang tidak didengar. Nah, apalagi kalau sudah pian lah. Hafal sudah? Nah, satu, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, dari hati yang tidak khusyuk. Sembahyang orangnya, tapi hatinya. Makanya di awal tadi, di bidayah awal perjalanan kita, antara syariat dengan tarikat ini harus berjalan seimbang. Syariat gawian zahir, hakikat gawian dalam. Gawian zahirnya sembahyang, hatinya khusyuk. Nah, ini Nabi berlindung kepada Allah daripada hati yang lalai atau hati yang tidak khusyuk. Wa amalin la yurfa', yang ketiga amalan tapi kada diterima. Ini bahaya. Amalan yang kada diterima ini bahaya. Karena ada di dalam riwayat itu, nanti ada hamba, ada seorang hamba ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba itu menagih kepada Allah, wahai Allah, mana amalan ulun? Masukkan hamba ke dalam surga dengan amalan ulun. Ajar Allah, amalanmu sudah habis, buntus bakulnya sudah. Ada lagi ujar Allah. Apa yang menjadi sebab amal kita tidak diangkat, amal kita tidak diterima? Di antara penyebabnya kita beramal tapi hendak kita tangguh. Itu salah satunya, belum salah banyak lagi. Ujar Allah, dulu beramal kalau ibadah haji ulun, wahai Allah.
Sudah kalau dipuji orang, anak minta puji orang, anak minta sambat kalau anak pun ini haji. Umur 2 bulan sudah haji. Umur kebijiannya kena ketinggalan berencana kayak haji sudah waktu masih nifas, mati ulun binian nifas bahaji. Ada sah 2 bulan sudah bahaji di bawah di gendongan masih se-Indonesia orang tahu menagih di hari kiamat udah haji. Sudah kalau ajar Allah sedunia se-Indonesiaan tahu itu pembalasannya sudah. Nah, ini diantaranya yang ujar Allah di dalam hadis qudsi itu, barang siapa melakukan amalan tapi di dalam amalan itu dia sekutukan aku dengan yang lain, maka akan aku tinggalkan orang itu beserta dengan sekutunya. Artinya nah ini amalan la yurfa, amalan yang tidak diangkat atau yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaskan hati. Kita ini kalau adab kita, apabila kita melakukan kebaikan, maka lupakan kebaikan itu dan sembunyikan sebagaimana kita menyembunyikan dosa dan kekurangan kita. Nah, kita melakukan dosa kan sesimpan mungkin. Kita sembunyikan nih, sepisit mungkin kita sembunyikan kalau kita melakukan dosa. Nah, kalau kita melakukan kebaikan sama, harus simpan juga. Itu adab ketika kita beramalan. Wa du'ain la yusma', dan doa yang tidak didengar. Di antara penyebab doa yang tidak didengar ini, satu, berdoa tapi kada yakin. Berdoa tapi kada yakin. Makanya kita ini kalau berdoa, kita harus paham dengan yang kita ucapkan dan minta sesuai kebutuhan. Minta sesuai kebutuhan. Kamunya kata kawan bahasa Indonesia. Harga ini pakai bahasa Indonesia daripada kada paham. Pakai bahasa Indonesia. Amunnya kata kawan juga, ya sudah, Rabbana atina fid dunya hasanah, insyaallah kekanakan ingin tahu artinya. Karena di dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya maknanya itu, kada ingat kalimatnya. Di antara doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah itu adalah doa an qalbin ghafilin, daripada hati yang lalai dan tidak yakin dikabulkan. Maka Nabi menganjurkan apabila meminta kepada Allah, maka yakinkan di dalam hati doanya kabul. Belum lagi amunnya kira-kira kabul juga, ya udah sembahyang hajat minta doa lawan orang sekampungan kabul juga, ya kira-kira nih. Nah, kita sorongan kada yakin. Artinya kita sorongan yang membatasi pengabulan doa itu, sedangkan kodrat kemampuan Allah tanpa batas. Maka mintalah dengan keyakinan yang tanpa batas juga. Doa sembahyang duha itu luar biasa itu, ya Allah, jika rezeki hamba di langit turunkan. Ayo biar. Jika di dalam bumi keluarkan. Yang jauh arahkan ke sini. Yang sedikit banyak kiakan, yang haram halalkan. Kalau doa paksaan tadi. Tapi yakin
kabul. Nah, terkadang kita serangan yang membatasi, padahal kita tahu kodrat kemampuan Allah Ta'ala itu tanpa batas. Maka mintalah dengan keyakinan yang tanpa batas. Nah, ini satu di antara doa itu tertolak biasanya karena hati kita yang dasar kada yakin. Yang kedua, di antara yang menjadi sebab doa itu tertolak dikarenakan di dalam diri kita ada sesuatu yang kada halal. Sesuatu yang kada halal. Karena itu sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian Nabi pernah berkisah. Pernah ada seorang laki-laki yuqtilus safar, datang dari perjalanan yang jauh, asy'ada, dalam keadaan compang-camping, al-bara, tubuhnya penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila sama, lalu dia mengangkat tangannya ke atas langit. Yang namanya mengangkat tuh kayak ini. Kayak ini. Orang itu kalau berdoa sampai mengangkat tangan kayak ini berarti serius kalau lah. Jangan kayak ini berdoa. Ini berdoanya orang ajar malaikat yang harus saya mau serius. Sebelah nangga ini sebelah HP. Siapa hendak kabul? Karena di antara ciri salah satu cara doa itu supaya lakas kabul, minta bujur-bujur, angkat tangan bujur-bujur, ya Allah. Tapi ingat pang sedikit. Yang punya belum mandi, sembahyang dilanggar, jangan tinggi-tinggi mengangkat tangan. Kalau tidak menggeronom kawan diri ya. Apalagi bapak Umar lah, aduh, malaikatnya berjauhan. Ya muddu yadayhi ila sama, kata Rasulullah, laki-laki itu mengangkatkan tangannya ke atas. Faqala, lalu berkata, ya Rob, sambil berpuji ya orang tadi, wahai Allah. Artinya orang ini minta bujur-bujur sudah. Tapi apa ujar Nabi? Wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Makanannya haram. Kita jangan usah jauh-jauh lah mengartikan makanan haram ini. Makanan haram ini bisa kita lagi lewat di jalan melihat mangga orang di Namunguning. Apalagi lagi asik pemasakan, anak kurang limau, ada menjara kawan, dikira ke pasar. Langsung 5 biji membawa lawan mangga-mangganya, nyamannya. Imba tontong mariga. Nah, kita kan dosa mengartikan makanan yang haram ini hasil korupsi yang puluhan juta. Nah, kita mulai dari yang halus. Ada minuman orang kita minum di situ. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Jadi jar ini duit imbah menang judi slot. Sebujurnya orang judi slot ini kan tidak yang menang. Cuma diulahnya menang, sebelum diulahnya menangis. Judi slot menang, ditukarkannya baju. Kenapa ditukarkannya baju? Karena imbah mendengar ceramah.
duit main judi kada boleh ditukarkan makanan dan minuman, ditukarkan ya baju. Pintar juga nya. Di sini disebutkan oleh Rasulullah, wa malbasuhu haramun, pakaiannya berasal dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara penyebab kenapa doa itu tertolak. Bukan Allah kalau mengabulkan, Allah pasti mengabulkan dan Allah berjanji mengabulkan. Asal kita berpatah dia pasti kabul. Cuma kita serongan terkadang yang menghalangi doa itu jadi manjul. Kalau terhalang artinya masih naik, tapi kada sampai. Ini manjul, terbulik. Sama pakaian itu kalau yang haram, dari duit dari hasil yang haram tuh, dibawa gasan sembahyangnya kada diterima. Kada usah seberataan 1.000 rupiah aja. Di dalam pakaian itu 200.000 diisi duit yang halal, 249.000 diisi duit yang halal. Imbah datang ke pasar, sekalinya baju harga 250, kurang, maka tukang jualnya bilang, ada mau kurang lebih 1.000 rupiah. Awal lo babulik kain, babulik di parkiran tak dapat duit 1.000. Pas benar. Jalannya ini pas 250 nih. Nah, lalu di tokarakannya 1.000 rupiah ya, ada di situ tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyangnya sah, pada sembahyangnya sah secara syariat, tapi nilai secara tarikat hakikat nol, kosong. Nah, ini diantara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, amalan yang tidak diangkat naik menghadap Allah. Yang keempat, Yang keempat, doa yang tidak didengar. Doa yang tidak didengar. Maka di sini kalau kita sudah tajawi, misalnya nih lah, sudah tajawi, ilmu belum diamalkan, amalkan. Tunggal di kita. Hati yang belum khusyuk, latih. Amalan yang belum diangkat, kita hilangkan penyebabnya. Apa tadi? Jadi kada diangkat. Doa yang masih belum didengar karena ada yang salah di dalam anggota tubuh kita. Nah, maka hilangkan sesuatu yang menjadi penghalang. Perbanyak istighfar, berniat kepada Allah, ya Allah, bimbing hamba, berikan hidayah petunjuk supaya kau mengamalkan. Karena kita akui, kita manusia ini kadida yang bersih benar 100% itu kadida. Nah, ibarat hitung-hitungan itu kita ini kurang lebih, banyak kurang pada lebih. Maka perbanyak istighfar kita perbanyak. Biasanya malah hilang akan penghalang tadi istighfar, zikir, salawat. Ada waktu kosong istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Sambil di kendaraan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil menakar baras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekalinya baras yang berkutu, la ilaha illallah, terangis. Ini gasan apa? Gasan menghilangkan penghalang tadi.
Karena orang itu kalau hati bersih, jiwa bersih, maka doa itu pasti kabul. Pasti kabul. Karena ada di dalam riwayat itu, ujar Nabi, berapa banyak orang yang dalam keadaan compang-camping, akbar, tubuhnya berdebu, seperti tidak diurus, makannya dari makanan-makanan sisa, artinya saking menjaganya. Tapi lau aqsam, andai orang tersebut bersumpah meminta kepada Allah, la abarrah, pasti langsung Allah Ta'ala berikan. Kalau diri kita ini dasar bujur-bujur berhasil, maka kita bersihkan tunggali kita. Kita bersihkan tunggali kita, istighfar, zikir, salawat, Quran, kalau kita ada waktu baca Quran. Nah, mudah-mudahan itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, dan tutup dengan salawat 3 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan segala hajat kita, mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita. Allah jadikan anak keturunan kita menjadi orang-orang soleh dan soleha. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi, yang sakit mudah-mudahan sehat, yang mempunyai hutang mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, yang mempunyai urusan mudah-mudahan Allah berikan jalan untuk menyelesaikan segala urusannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi